Mari kita mengenal ilmu obat-obatan dan penggunaannya dalam olahraga. Obat adalah substansi kimia yang jika berinteraksi dengan target biologisnya dapat menyebabkan perubahan sistem biokimia pada tubuh. Sedangkan kerja obat dimediasi oleh berbagai target jaringan dalam tubuh, seperti contohnya amfetamin yang bekerja terhadap sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan mood. Efedrin yang bekerja terhadap otot jantung sehingga meningkatkan denyut jantung. Saat proses obat masuk ke dalam tubuh, terdapat fase yang disebut fase farmakokinetik yang berfungsi agar obat berefek pada tubuh. Faktor prinsip yang mempengaruhi farmakokinetik adalah ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat ke dalam darah dari saluran cerna ke jaringan target, meliputi transformasinya dari bentuk saat diberikan menjadi bentuk yang dapat digunakan secara biologis dengan rute enteral, parenteral, dan topikal. Distribusi adalah proses di mana obat berada di cairan tubuh dan jaringan tubuh. Sedangkan metabolisme adalah proses kimia yang mengubah bentuk aslinya menjadi bentuk yang larut air sehingga dapat diekskresikan. Yang terakhir adalah eliminasi, merupakan rute pembuangan obat melalui ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, epitel paru-paru, kelenjar susu, dan rektum. Idealnya, obat berinteraksi dengan satu target atau reseptor, sehingga menimbulkan efek yang diinginkan. Namun, pada kenyataannya, kebanyakan obat berinteraksi dengan tempat lain, sehingga menimbulkan efek samping. Berikut merupakan beberapa efek samping obat. Mari kita ketahui mengapa obat ditemukan dan digunakan dalam dunia olahraga. Yang pertama, performance continuation digunakan agar dapat meneruskan performa olahraga atau terapi cedera olahraga. Contohnya, masalah minor, masalah cedera otot, ligamen, dan tendon yang menggunakan analgetik maupun antiinflamasi. Yang kedua, performance enhancement atau obat-obatan yang meningkatkan performa, dan ini sangat krusial dalam kredibilitas olahraga kompetisi. Terdapat hal-hal yang masih menjadi kesulitan dalam performance enhancement, salah satunya obat tertentu mendukung satu cabur, namun justru buruk bagi cabang olahraga lain. Contohnya, obat-obatan sedatif. Pada penggunaan obat-obatan yang merangsang sistem saraf pusat dapat bervariasi pada setiap individu. Tapi secara umum reaksinya adalah meningkatkan mood seperti energi fisik meningkat, mental aptitude, banyak bicara, banyak bergerak, dan lain-lain. Dampak negatif yang timbul diantaranya adalah gejala ansietas, batas toleransi tubuh di mana peningkatan dosis perlu dilakukan untuk menghasilkan efek yang sama dengan dosis sebelumnya, dan dependensi atau ketergantungan. Salah satu contoh efek samping adalah konsumsi amfetamin dalam olahraga yang menimbulkan kematian akibat heat stroke karena redistribusi aliran darah sehingga pendinginan dapat terganggu. Contoh lainnya adalah penyalahgunaan ekstasi untuk aktivitas sosial serta meningkatkan stamina dan endurance, namun dapat menyebabkan takikardi, hipertensi, sakit kepala, pusing, hingga mania dan psikosis. Tingkah laku pasien pengguna zat sedatif hipnotik yaitu menurunnya sifat menahan diri, jalan tidak stabil, dan koordinasi motorik kurang. Dalam keadaan yang overdosis, pasien akan mengalami kesadaran menurun, koma, dan dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tingkah laku pasien pengguna ganja yaitu kontrol diri menurun bahkan hilang, menurunnya motivasi perubahan diri, dan euforia ringan. Tingkah laku pasien pengguna halusinogen yaitu tingkah laku merusak diri, halusinasi, ilusi, dan distorsi. Sedangkan tingkah laku pasien pengguna kokain yaitu hiperaktif, halusinasi dan waham, gelisah, insomnia, dan lain-lain.